Oke, sebelum kita mulai pada kegiatan pagi hari ini, seperti biasa kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Harapannya kita bisa sama-sama belajar dan saling menambah pengetahuan ya pada kegiatan hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih kepada para siswa yang berkenan mengirimkan jawaban ya, jawaban versi masing-masing ya. Yang jelas ada beberapa ide yang menurut saya jauh lebih bagus daripada ide saya. Nanti akan saya coba share gitu ya dari para siswa yang sudah masuk ke saya. Oke. Nah, seperti yang kemarin juga saya sampaikan ulang ya, karena ini kelas, maka jangkauan soal yang saya sodorkan kepada kalian ini itu jangkauannya yang lebar ya. Artinya apa? Ada yang mungkin terlalu mudah bagi sebagian orang, ada yang mungkin terlalu susah bagi sebagian orang, ataupun ada dari kalian itu yang mengatakan ini semuanya itu sangat mudah ya. Mohon dimaklumi karena ini adalah kelas ya, karena ini adalah kelas, jadi saya mencoba memberikan pelayanan bagi siapapun yang masuk ke sini gitu ya. Tapi harapannya ketika sudah bisa pun ya kita bisa sharing ide, sharing apa namanya ya, cara gitu ya, cara yang berbeda itu tidak apa-apa ya. Mungkin nanti akan ada yang menyodorkan, Pak, cara saya jauh lebih bagus, lebih praktis gitu ya. Tidak apa-apa ya. Oke. Atau ketika saya melakukan suatu kekeliruan, kesalahan, langsung bilang aja ya. Oke. Yuk kita coba bahas untuk pertemuan pagi ini, kita akan sedikit mengulik tentang bilangan dan aljabar ya, bilangan dan aljabar. Nah, kita masuk ke soal nomor 1 ya, soal nomor 1. Yang sudah menjawab, yuk coba dituliskan di kolom chat ketemunya berapa ya. Silakan ya, biar ada interaksi antara saya dan para siswa ya. Yuk di kolom chat 6 ya. 6. Oh, semuanya menjawab 6 ya, karena memang ini soal di awal ya, relatif mudah ya. Yuk kita coba bahas ya, kita coba bahas. Hasil penjumlahan 7 bilangan asli berurutan adalah 84. Selisih antara bilangan terbesar dan bilangan terkecil adalah berapa? Nah, ada berbagai macam cara yang bisa dilakukan. Tapi yang paling penting adalah kita harus berani memisalkan bilangan-bilangan itu ke dalam suatu variabel ya. Jadi katakanlah begini. Misal bilangan tersebut adalah X. X plus 1 karena berurutan ya. X plus 2 sampai dengan X plus di sana berapa? 7 ya. Oh, berarti X plus 6. Jadi bilangan-bilangan itu sudah kita misalkan itu. Pak, boleh enggak kita misalkan dengan yang lain? Sangat boleh gitu ya. Oke. Nah, kemudian diketahui apa? Diketahui bahwa jumlahnya itu sama dengan 84. Berarti dari kalimat itu kita bisa mengatakan begini, X ditambah dengan X plus 1, ditambah dengan X plus 2, ditambah dan seterusnya sampai dengan ditambah X plus 6 itu akan sama dengan 84. Ya. Dari situ maka kita akan mendapatkan berarti 7X ditambah dengan 1, ditambah 2, ditambah dan seterusnya sampai ditambah dengan 6 itu sama dengan 84 gitu ya. Maka 7X ditambah 1 ditambah 2 sampai dengan 6 itu sama dengan 21 sama dengan 84. Maka 7X-nya sama dengan 84 dikurangi 21. 7X-nya itu sama dengan
63, maka X-nya itu sama dengan 63 per 7 atau sama dengan 9. Nah, kalau X-nya itu sama dengan 9, kita lihat lagi. Bilangan terkecilnya dari permisalan yang sudah kita buat itu siapa? X. Ya, jadi bilangan terkecilnya itu adalah X. Ya, sama dengan 9. Sedangkan bilangan terbesarnya itu adalah siapa? Yaitu X plus 6 atau sama dengan 9 plus 6 atau sama dengan 15. Nah, sekarang yang ditanya apa? Selisih antara bilangan terbesar dan terkecil. Jadi, selisihnya adalah 15 dikurangi dengan 9 atau sama dengan 6. Gitu ya. Nah, permisalannya tadi saya mengatakan bebas banyak ya. Ada yang mengatakan, Pak, lebih baik kita misalkan bilangan asli berurutannya adalah X minus 3, X minus 2, X minus 1, X plus 1 sampai dengan X plus 3. Boleh-boleh saja. Ya. Itu perhitungannya lebih mudah. Cuman beberapa kali kejadian ketika X-nya sudah ketemu, maka X-nya dianggap sebagai bilangan yang terkecil. Ya. Padahal bilangan yang terkecil jika memisalkannya itu adalah X minus 3. Ya, bebas sebenarnya, tetapi perlu kehati-hatian. Oke, yuk dilanjut. Nomor 2. Yuk, yang sudah menjawab itu tuliskan di kolom chat dan berapa jawabannya. 1 ya. Oke, saya coba ngecek ke Brandon. Brandon bisa dibuka mic-nya? Halo? Ya. Oke, Brandon. Bisa enggak menceritakan, tidak usah dituliskan, menceritakan kenapa bisa menjawab soal yang pangkatnya itu sangat tinggi dengan cepat? Gimana? Yang pangkatnya dijumlahin, habis itu 2021 dikaliin 2021 kan angka satuannya 1. Jadi kalau 1 kali satunya 8.078 kali masih 1 angka satunya. Oh gitu. Oke. Ya kita coba tuliskan ya, Braden ya. Idenya Braden itu kalau misalkan kita tuliskan itu seperti apa ya. Oke. Yuk kita coba ya. Kalimat ini ketika kita tuliskan kan menjadi begini. 2021 pangkat 2018 ditambah 2019 ditambah 2020 ditambah 2021, maka ini akan sama dengan 2021 pangkat 8078. Nah, coba aja kasih keterangan biar semuanya jelas. Misalkan begini. Pernyataan di atas, misalkan ya, akan sama dengan mencari angka satuan dari 1 pangkat 8078. Nah, sekarang 1 pangkat 1 itu sama dengan 1. 1 pangkat 2 itu sama dengan 1. 1 pangkat 3 sama dengan 1. Artinya apa? Kita bisa melihat 1 pangkat berapapun itu sama dengan 1. 1 pangkat N itu sama dengan 1.
salah satunya adalah satuannya ya, ini satuannya ya. 1 pangkat 8.078 itu satuannya itu pasti 1. Gitu ya. Nah, ini adalah salah satu cara menuliskan jawaban pada jenjang SD yang cukup bagus menurut saya. Ya, karena di SD itu lebih ditekankan kepada pola-pola yang bisa terdata. Ya, nanti kita akan coba di soal yang lainnya juga nanti akan banyak yang seperti ini modelnya ya. Oke. Nah, itu kan tadi apa namanya ya, soal mudah yang bisa dengan cepat dijawab, tetapi kadang-kadang kita susah untuk menuliskannya. Ya contohnya begini. Oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke soal yang berikutnya. Nah, soal yang berikutnya ini kategorinya adalah soal cerita ya, soal cerita ya. Yuk, yang sudah mengerjakan di antara kalian berapa nih? Langsung cepat sekali ya. Warren, Braden 9. Oke. Ada atau gini? Kalau saya tanya ada yang belum, malu ya mungkin ya. Oke. Tetapi saya melihat bahwa hampir semuanya itu menjawab 9 ya. Patrick, Warren, Jovan, Braden, Mitchell itu juga 9. Nah, yuk sekarang kita coba. Cara menulisnya mungkin beda-beda ya. Cara menulisnya beda-beda. Maka saya coba akan memberikan alternatif ya. Saya selalu mengatakan alternatif karena cara menulis itu memang sesuai dengan apa ya gayanya masing-masing ya. Tetapi ini sebagai alternatif. Harry menembakkan 3 anak panah, ya, 3 anak panah. 2 menancap di daerah A dan 1 menancap di daerah B, sehingga total nilainya itu adalah 17. Alisa juga menembakkan 3 anak panah. 1 menancap di A dan 2 menancap di B, sehingga total nilainya adalah 22. Pertanyaannya adalah berapakah nilai tembakan di B? Nah, maka yuk kita coba memisalkan agar yang baca itu jelas ya. Misal poin nilai ya di area A itu adalah A. Ya boleh X juga enggak apa-apa ya, tapi biar tidak kebanyakan kata ya udah A saja. Sedangkan poin nilai di area B itu adalah B, gitu ya. Maka pernyataan yang pertama berkaitan dengan Harry itu begini. 2 menancap di daerah A dan 1 menancap di daerah B. Maka kita menuliskannya begini. 2 dikalikan A ditambah dengan 1 dikalikan B, itu poin total yang didapatkan berapa? 17. Sedangkan si Alisa mengatakan begini, 1 menancap di A dan 2 menancap di B. Maka 1 dikalikan A ditambah 2 dikalikan B itu sama dengan 22. Nah, disinilah akan muncul yang dikenal dengan nama sistem persamaan linier ya. Walaupun kadang-kadang di SD tidak peduli itu namanya apa, yang penting kita bisa mengerjakan ini ya. Caranya mengerjakan yaitu dengan mengeliminasi sesuatu yang tidak dibutuhkan. Ya. Pak, apakah harus seperti itu? Saya mengatakan tidak harus sebenarnya. Tetapi kita mencari jalan yang lebih ringkas ya. Nah, kita contohkan begini. Yang ditanya adalah berapakah nilai tembakan B? Yang kita butuhkan B. Berarti yang kita eliminasi baiknya adalah yang A. Sehingga kita langsung menemukan nilai B-nya.
Kalau kita mengeliminasi yang B, berarti kita nanti akan dapatkan nilai A terlebih dahulu, baru nanti kita substitusikan ke salah satu persamaan yang ada di atas itu. Nah, itu kan beberapa detik itu bisa terserap di situ, gitu ya. Oke, maka kita akan berusaha mengeliminasi nilai A-nya. Maka dari sini kita akan dapatkan bahwa ini kali 1, ini kali 2, biar A-nya itu hilang ya. Maka didapatkan 2A ditambah dengan B sama dengan 17, 2A ditambah dengan 4B sama dengan 44. Maka ini kita kurangkan, didapatkan negatif 3B itu sama dengan negatif 27. Atau B-nya sama dengan negatif 27 per negatif 3 atau sama dengan 9. Gitu ya. Mungkin dari kalian ada yang iya ya. Ngapain kita mencari A-nya ya? Nah, kalau bisa langsung mencari nilai B-nya ternyata membutuhkan waktu yang beberapa detik itu lebih cepat gitu ya. Oke. Nah, sekarang ini masih mudah dulu. Oh ya, saya berpesan begini. Beberapa anak SD itu masih kesusahan untuk bekerja secara aljabar seperti ini. Ya, beberapa anak. Semoga yang ada di sini itu sudah terbiasa dengan melakukan pekerjaan secara aljabar yang kayak begini. Ya, memisalkan, memunculkan variabel, baru dikerjakan. Ya, semakin dihilangkan itu dengan langsung mencoba-coba itu harapannya semakin dihilangkan. Ya, karena itu punya resiko keliru dan resiko membutuhkan waktu yang cukup lama ketika kita mengandalkan coba-coba, gitu ya. Oke, yuk saya teruskan. Nomor 4. Nomor 4. 5/8 ya, Rafa. Gregory juga 5/8. Oke. Nah, saya sebenarnya pengen menggali nih cara menuliskannya itu seperti apa. Saya sepertinya sudah ada beberapa yang mengirimkan. Sebentar ya, saya sambil ngecek ya. Karena ini penting bagi kita untuk sama-sama belajar ya. Oke. Sebentar. Oh, ini yang kemarin ya. Bukan yang ini ya. Yang sudah itu siapa ini? Jovan ya. Oke, Jovan. Saya buka punyanya Jovan dulu sebenarnya. Nomor 4 ya, nomor 4. Oke, nomor 4 saya tuliskan yang punyanya Jovan ya. Yang punyanya Jovan saya tuliskan. Sorry. Bentar ya. Ada yang mau masuk ke agendanya. Oke. A berbanding B sama dengan 3/4. A berbanding B berbanding C, 3/4, 5/6. Nah, nulisnya begini. 12/20/24. Nah, Jovan ada di situ, Jovan? Halo? Halo, Jovan? Tidak ada ya, Jovan ya? Oke. Nah, saya melihat Jovan menuliskan begini ya. Jovan menuliskan begini. Oke, bisa dipahami enggak? Halo? Bisa. Bisa dipahami ya? Ada cara menuliskan yang lain? Pak, itu
bukannya 12-nya 15 ya? 12-nya 15. Benar, saya cek yang 15. Sorry. Ini 15 ya. 15. Oke. Bisa ya? Bisa dipahami semua ya? Bisa, Pak. Oke. Cara menuliskannya beda-beda, enggak masalah ya. Oke. Nah, kalau bisa saya coba akan lanjutkan ke soal yang berikutnya. Oke. Nah, ini sudah mulai menarik bagi saya ya. Di soal yang nomor 5 ya. Coba. Soal nomor 5. Nilai terbesar dari P plus Q itu berapa? Ya. Coba dituliskan di kolom chat untuk yang sudah menemukan nilai P plus Q-nya itu berapa? Weren itu 61 ya. Ada lagi? Halo? Ada lagi? 167. Oke. Jauh lebih besar daripada daripada Weren ya. Ada lagi? Halo? Oke. Braden, mic-nya bisa dibuka ya Braden ya? Oke. Oke, Braden. Bisa enggak menceritakan? Kalau misalkan Braden bisa menceritakan, kemudian bisa saya tuliskan, maka akan saya tuliskan. 330 dibagi 2, 165. Berapa? 165. Sorry. Berarti begini ya, Braden ya. Sorry. Dibagi 2 ya? Iya. 2, terus ini 165. Gini. Terus? Iya. 165 bisa dibagi 11. Bisa dibagi 11, hasilnya berapa? 15. Berapa? 15. 15. Ini berarti 15 ya. Terus? 2, 1 dan 2. 1 dan 2. Oke. Nah, sekarang ini kan berbeda ya. Nadine juga menjawab 167, Weren menjawab 61. Weren ada di situ, Weren? Ada. Oke. Weren, bagaimana pendapatnya Weren? R, S, sama T tidak boleh satu. Oke. Ya. Nah, ini kan pengetahuan. Jadi ketika kita mengatakan faktorize dari 330, maka R ini pengetahuannya ya, R, S, T itu tidak boleh sama dengan 1. Ya. Pak, kalau misalkan ketika kita menghitung banyaknya faktor-faktor termasuk 1 dan dirinya sendiri, itu boleh enggak, Pak? Halo? Gimana, Weren? Halo? Iya. Nah, itu kalau 1 dan dirinya sendiri itu merupakan faktor atau enggak? Termasuk. Kemudian bedanya apa? Kata-kata factorize. Itu faktorisasi. Beda ya? Beda. Oke. Ya, ini toh kalau misalkan di dalam bahasa Inggris sebenarnya ini yang kita sebut sebagai faktorisasi prima gitu ya. Atau kalau misalkan di kelas-kelas kita itu kan namanya pohon faktor gitu ya. Ini pohon faktor. Jadi memang di ujung-ujung pohon faktor itu memang tidak boleh 1 ya. Itu yang perlu kita pahami betul. Nah, sedangkan kalau kondisinya seperti ini,
ada 1 di situ, yaitu 1, 2, 15 dan 11. Ini yang menjadikan apa ya? Jawaban akhirnya keliru karena di situ ada 1. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kita sekarang sudah punya syarat ini, maka bagaimana kita menyelesaikannya? Sekarang Weren, coba bisa enggak menceritakan gimana Weren prosesnya? Prosesnya bagaimana? Q itu kelipatan 11. Saya tuliskan dulu ya. Q itu merupakan kelipatan 11. Merupakan kelipatan 11. Terus? 330 itu 1 kali 330, tapi tidak bisa. Karena P-nya nanti 1. Ya, terus? Kalau 2 kali 155, nanti R atau S-nya itu 1. Nggak boleh juga ya. Kalau 3 kali 110, R atau S-nya itu 1. Terus? Kalau 5 kali 66, R atau S-nya 1. Oke. 6 kali 55 bisa. R atau S-nya 2 atau 3, T-nya 5. Oke. Maka sudah ditentukan nilai terbesar dari P plus Q. 5 kali 66 tidak bisa. R atau S-nya nanti 1. Oke. Sudah ya? Oke. Nah, anak-anak, yang dilakukan oleh Weren, yang diceritakan oleh Weren, itu dengan cara mendata. Mendata satu persatu kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Ketika kemungkinan ini ternyata tidak bisa, kemungkinan ini tidak bisa, maka cari kemungkinan-kemungkinan yang lain. Itu boleh, sangat boleh. Ya. Nah, sekarang saya coba akan memberikan pernyataan yang mungkin sedikit berbeda ya. Jadi begini, P plus Q, P-nya itu di sini. Jadi, P-nya di sini, Q-nya itu di sini, gitu ya. Kalau yang diminta adalah P plus Q itu maksimal, terbesar, maka selisih antara P dan Q, bilangannya, itu selisihnya kecil atau besar, agar menghasilkan maksimal. Halo? Paham enggak? Pernyataan saya paham enggak? Kurang-kurang bisa dipahami ya? Oke. Saya tuliskan aja deh. Saya tuliskan. Agar P plus Q itu besar atau terbesar, maka selisih antara P dan Q itu besar. Ya, oke. Nah, sekarang kita melihat bahwa 330 ketika kita buat pohon faktornya itu akan sama dengan 2. Ini berapa ini? 150, 165 ya. 165, kemudian ini 5, berapa lagi nih? 11 ya. 33. Berapa? 33. 33, kemudian ini 3, ini 11. Kan begitu ya. Nah, sekarang berarti kan kita sudah mendapatkan 4 bilangan yang kita butuhkan, yang bisa kita tempatkan di situ, yaitu 2, 5, 3, 11. Saya mau menempatkan di sini Saya menempatkan di sini, ini 11-nya sudah ada, saya tempatkan di sini, berarti ini 3, ini 5, ini 2, berarti ini 33, ini berarti 10. Pertanyaan saya, apakah ada nilai
P dan Q yang selisihnya lebih besar daripada 10 dan 33? Ada. Ada. Dengan cara apa? Dengan cara kita melihat di sini ada bilangan yang lebih besar daripada 3. Siapa? 5. Ya, maka ini akan menghasilkan selisih yang jauh lebih besar kalau kita tukarkan antara 3 dan 5. Jadi posisinya akan lebih baik menjadi begini. Ini 5, ini 3. Berarti ini adalah 55, sedangkan ini adalah 6. Ya, udah. Tidak bisa lagi kita mendapatkan nilai Q yang paling besar daripada 55. Tidak ada nilai P yang bisa kita dapatkan yang lebih kecil daripada 6. Ya. Maka didapat bahwa P-nya sama dengan 6, Q-nya sama dengan 55, maka selisihnya ya P dikurangi Q itu akan sama dengan 61. Gitu ya. Apa? Oh, kok selisihnya tuh. P plus Q sama dengan 61. Ya. Bisa dipahami? Gitu ya. Ini ada Rafa, Nadine, Braden itu menjawab hal yang sama, 167. Ya. Nah, karena apa? Karena 1 itu dianggap sebagai factorize dari 330 itu. Gitu ya. Oke, yuk yang berikutnya. Yang berikutnya ini masih sangat mudah sekali ya. Oke. Perkalian 1, 2, 5, dan Y itu sama dengan jumlahnya. Tentukan nilai dari Y-nya. Nah, yang kadang-kadang bikin ragu-ragu adalah nilai Y-nya ternyata tidak sama dengan teman-temannya. Yaitu 1, 2, dan 5 yang merupakan bilangan bulat. Gitu ya. Nah, ini kalau mudah ya bagian saya saja ya. Ya. Kalimat itu bisa kita tuliskan secara matematika menjadi begini ya. 1 dikali 2 dikali 5 dikalikan Y itu sama dengan jumlahan dari mereka. Siapa? 1 ditambah 2 ditambah 5 ditambah Y. Ya. Maka ini akan menjadi 10Y sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 5 itu 8 plus Y. Gitu ya. Maka ini akan sama dengan 9Y. Nah, itu saya tuliskan dulu. 10Y dikurang Y sama dengan 8. 9Y sama dengan 8, maka Y-nya sama dengan 8/9. Gitu ya, memang harus pelan-pelan ya. Selalu kok jawabannya jadi panjang. Ya. Oke. Yuk, kita coba ke nomor berikutnya. Nomor berikutnya ini juga cukup menarik lah ya. Pas untuk persiapan ya jenjang SD. Ini cukup menarik karena ada beberapa kondisi yang kemungkinan nanti menghasilkan jawaban yang berbeda. Yuk, yang sudah menemukan nomor 7 jawabannya berapa? Tuliskan di kolom chat ya. 83. Patrick juga 83, Weren 83. Oh, ternyata sama semua ya. Oke. Nah, sekarang gilirannya Patrick. Patrick, mikrofonnya bisa dibuka ya, Patrick ya? Ya. Oke. Patrick, bisa enggak menceritakan sampai mendapatkan angka 83 itu bagaimana? Make a list. Diurutin itu. Oh ya? Jadi dicoba-coba aja. 4 pangkat 2 tambah 3 pangkat 1
sama dengan berapa? Itu 4 pangkat 3 tambah 2 pangkat 1 berapa? 3 pangkat 4 tambah 2 pangkat 1 berapa? Sampai nggak ada lagi. Oh gitu. Oke. Terima kasih ya Patrick ya. Nah, itu caranya Patrick itu yang apa ya? Kadang-kadang bagus, kadang-kadang juga menyerap banyak waktu ya. Saya mengatakan kadang-kadang bagus, kadang-kadang bagus. Nah, kita perlu menyusun sedikit strategi karena kompetisi itu dikejar waktu juga ya, Patrick ya. Kita bisa men-skip beberapa pernyataan ya di situ gitu ya. Oke. Nah, contohnya begini, Patrick. Ya, saya bacakan dulu soalnya ya. Angka-angka 1, 2, 3, dan 4 mewakili huruf-huruf P, R, S, dan T secara tidak berurutan. Tentukan nilai terbesar dari P pangkat R ditambah S pangkat T. Gitu ya. Nah, sekali lagi ini adalah yang diminta adalah terbesar. Yang diminta adalah terbesar. Gitu ya. Maka bilangan P pangkat R itu akan menjadi besar jika apa? Jika P dan R-nya itu terbesar. Bilangan yang terbesar itu siapa? 3 dan 4. Ya. Maka kita punya dua pilihan sebenarnya. Ya. Bisa ada satu siswa yang sudah menjawab ya. Yang lebih besar itu P-nya itu harus lebih kecil daripada R atau sebaliknya. R-nya itu harus lebih kecil daripada P. Nah, itu perlu kalau misalkan paham itu sangat bagus. Tetapi ketika tidak paham, ayo kita coba-coba dulu aja ya. Contohnya begini. Yaitu 3 dan 4. Ya udah, kita coba. P pangkat R itu akan sama dengan atau gini ya, benar ya. Misal ini kan proses ya. Nah, proses berpikir. P-nya sama dengan 4 dan R-nya sama dengan 3. Maka P pangkat R itu sama dengan 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 berapa ya? 64. 64. Ayo kita balik ya. Yang kasus yang berikutnya. Jangan-jangan lebih besar ya. P-nya sama dengan 3, R-nya sama dengan 4. Ya. Maka P pangkat R itu sama dengan 3 pangkat 4. Ini kan 81 ya. Oh, ternyata pada kondisi yang ini ternyata jauh lebih besar. Ya. Nah, dari situ maka ini kan tidak kita pilih ya, tidak kita pilih. Maka nilai terbesar itu dapat kita tuliskan menjadi 3 pangkat 4 ditambah bilangan yang belum itu kan 1 dan 2. Berarti kan pilihannya tinggal 2 pangkat 1 atau 1 pangkat 2 kan begitu ya. Maka pilihannya adalah ke 2 pangkat 1 ya. 2 pangkat 1. Maka ini sama dengan 81 ditambah 2 atau sama dengan 83. Gitu ya. Nah, ini apa ya? Kesimpulan yang tadi yang dibuat dari salah satu siswa itu kan menjadi apa namanya? Bisa bertolak belakang pada kondisi ini. Ya. Ketika tadi sempat menyimpulkan P pangkat R itu akan menjadi besar pada saat apa? Pada saat P-nya itu lebih kecil daripada R-nya. Tetapi pada kondisi 2 pangkat 1, kita bisa melihat 2 itu lebih besar daripada 1. Ternyata 2 pangkat 1 itu lebih besar daripada 1 pangkat 2.
Ya, ternyata tidak berlaku di situ. Nah, makanya kita memang harus hati-hati, ngecek secara teliti kesimpulan atau pernyataan yang kita buat itu benar untuk semua kondisi atau enggak. Gitu ya. Kalau tadi sempat menyimpulkan begitu, maka harusnya yang kita pilih adalah 1/2 dong. Nah, kan begitu ya. Jadi apa ya? Banyak faktor yang memang harus kita perhatikan di dalam bekerja secara matematika gitu ya. Nah, mungkin nanti ketika jenjangnya semakin tinggi, alasan-alasannya itu nanti bisa diperbaiki ya. Karena ada syarat perlu dan syarat cukup untuk berbicara di teori bilangan itu tadi. Tetapi di SD cukuplah kita mencoba seperti ini. Gitu ya. Oke, yuk sekarang yang berikutnya. Nomor 8. Ya. Nah, itu saya tertarik dengan respon dari Braden ya. 82, 83, 82, 82, nah, dan seterusnya gitu ya. Nah, ada perubahan-perubahan yang saya yakin itulah proses berpikir ya. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 8. Nomor 8. Oh, Braden sudah langsung menjawab 7. Patrick 1 ya. Gregory 5. Gregory 7, Warren 7. Banyak yang 7 ya. Belum tentu benar. Ayo kita coba cek. Ya. Nah, sekarang kita coba cek dengan pola ya, dengan pola. Misalkan begini. Lihat Lihat pola berikut. 7/1 itu sama dengan 7. Satuannya ya. Lihat satuannya saja. 7/2 itu sama dengan 49. Belum bisa kita mengamati polanya ya. 7/3 itu sama dengan 3 ya. Satuannya ya. Belum juga nih kita melihat polanya. 7/4 itu sama dengan 1. Belum ya. 7/5 itu sama dengan 7. Wah, ini nih kayaknya nih. Tapi saya belum yakin ya. Coba 7/6 sama dengan 9. Oh, berarti di sini kita sudah bisa melihat bahwa ada pengulangan yang terjadi di sana. Pengulangan itu terjadi setelah keberapa? Oh, setelah ini nih. 7931. Oh, berarti ini nih. Nah, ini namanya periode atau pengulangannya sebanyak berapa? Nah, sekarang begini. Jadi, pengulangannya setelah ke-4 gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah begini. 2021 itu akan sama dengan 4 dikali berapa ini? 2020 berarti 505 ya. Betul enggak? Betul enggak saya? Iya. Betul ya? Oke, atau dengan kata lain dibagi 4 itu sama dengan 505 sisa 1 gitu ya, sisa 1. Nah, artinya apa? Jadi apa namanya? Angka satuannya itu adalah terakhir adalah 7.
Nah, pertanyaannya adalah, yuk kita cek. Kita cek. Kalau angka satuan dari 7 pangkat 2021 itu benar 7. Ya. Pertanyaannya adalah, itu kan bukan angka satuan dari 7 pangkat 2021. Tetapi yang ditanyakan adalah angka satuan dari hasil operasi 7 pangkat 1 ditambah 7 pangkat 2 ditambah 7 pangkat 3 ditambah 7 pangkat 4 dan seterusnya. Kan belum selesai berarti ini ya. Halo? Ada yang mau menyelesaikan? Halo? Ini siapa ini yang mau menyelesaikan ini? Jovan? Jovan ada di situ? Aku boleh lanjutkan? Oh, boleh. Berarti kamu ngomong kemudian saya tuliskan boleh, atau kamu selesaikan ngomong dulu ya, Mitchell ya? Iya. Oke. Jumlah dari 7 pangkat 1, 7 pangkat 2, 7 pangkat 3, 7 pangkat 4 satuannya kan 20. Terus kita 20 sebentar. Ini 20 ya? Iya. Satuannya ya. Terus? Satuan kita ambil lagi satuan 20. Jadi kosong kan? Betul. Habis itu kosong dikali 505. Tetap 0. 505 ya. Nah, terus akhirnya kita ada sisa 7 0. Oke. Kita ada sisa 7 pangkat 2021. Pasti satuannya 7 kan? Oke. Kita dapat jawabannya 7. Oke. Ternyata jawabannya tetap 7. Tetapi dari jawaban yang masuk ke saya itu biasanya hanya berhenti sampai di sini. Angka satuannya itu adalah 7. Itu angka satuan 7 itu saya melihat baru berhenti sampai angka satuan dari 7 pangkat 2021. Ya 7. Ya. Tetapi soalnya itu bukan ke situ. Soalnya adalah angka satuan dari hasil operasi itu adalah ternyata setelah dihitung dengan caranya Mitchell tadi, itu benar. Jawabannya masih tetap sama, tetapi sudah sampai kepada jawaban akhir. Gitu ya. Terima kasih Mitchell. Terima kasih ya. Nah, itu kadang-kadang kita terlena dengan soal yang seperti itu memang. Bagus. Oke, sekarang saya coba lanjut ke soal yang berikutnya ya. Betul ya ini ya. Nomor 9 ya. Oke. Nomor 9. Ada yang sudah menjawab? Pertanyaannya ada berapa ya? Ada berapa solusi berbeda ya dari A, B, C, dan D, di mana kondisinya adalah A kurang dari B, kurang dari C, kurang dari D. Ya. Coba, yang sudah menjawab siapa nih? Ada berapa cara ini? Nah, ini yang jawab 7 itu untuk nomor berapa ini? Belum ya kayaknya ya, belum ya. Beren sudah menjawab, Beren? Untuk soal nomor 9. Sudah. Jawabannya berapa? 7. Oke. Saya coba cek yang lainnya dulu. Ada selain Beren yang sudah menjawab ini? Halo? Belum ada ya? Oke. Yuk kita coba jawab ya. Hasil kali A, B, C, D itu sama dengan 2010. Di mana A, B, C, dan D adalah bilangan bulat positif. Dan A kurang dari B, kurang dari C, kurang dari D. Pertanyaannya adalah,
berapa banyaknya solusi berbeda dari A, B, C, dan D-nya. Nah, kalau bentuk soalnya seperti ini, maka kita mencari faktor dari 2010 itu tadi, ya. Nah, saya tuliskan dulu ya. Nah, kalau ini saya merujuk kepada jawabannya Warren, ya. Jadi begini, cari faktornya dulu, faktor dari 2010, ya. Di mana 2010 itu ketika kita tuliskan dalam bentuk poin faktor itu ada 2, 1005, kemudian 5, 2001, 3, 67. Ya. Nah, ini adalah faktorisasi primanya dari 2010 adalah 2 kali 5 kali 3 kali 67. Ya. Nah, apakah ada cara lain? Ya. Ada. Ya, ada. Yaitu apa? Yaitu kita berbicara tentang faktor. Faktor dari 2010 itu termasuk 1 dan dirinya sendiri. Berarti kalau misalkan kita tuliskan dalam bentuk tabel, ya, tabel ini ya A, ini B, ini C, ini D, maka kelihatannya hanya ada satu cara yang muncul, yaitu pada saat kapan? Yaitu pada saat kondisinya seperti ini. Dua, 3, 5, 67. Kelihatannya saya mengatakan. Tetapi ada bilangan A yang bisa kita ambil yang lebih kecil daripada 2. Yaitu siapa? 1. Ya. Maka sebenarnya kita bisa mengurutkan lah ya, mengurutkan dulu lah ya. Atau biarkan aja deh begitu ya. Maka ini bisa kita tuliskan menjadi 1, 2, 3, yang belum berarti 67 kali 5 ya. Berarti 335. Kemudian yang lebih besar daripada itu, misalkan yang kita naikkan yang C-nya. Berarti 1, 2, 5, berarti yang belum 3 kali 67 ya. Berarti 201. Ada lagi, ada kita naikkan C-nya lagi, sebisa mungkin kita naikkan C-nya lagi. Berarti misalkan ini adalah 1, 2, ini 15, ini berarti 67 gitu ya. Kita sudah dapatkan 1, 2, 3, 4 ya, 4. Oke. Nah, sepertinya sudah habis nih untuk yang B-nya 2. Ya, kita naikkan lagi. B-nya itu 3 ya. 1, 3, yang paling kecil dulu yang B-nya berarti 10. Ini 67, kemudian ini 1. Nah, saya tuliskan di bawahnya 1, 3, 5, 134, 1, 5, 6, 67. Sudah habis ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah habis. Jadi kesimpulannya itu ada 7. Yang memenuhi syarat bahwa A dikalikan B dikalikan C dikalikan D sama dengan 2010, di mana A, B, C, dan D-nya adalah bilangan bulat positif, A kurang dari B, kurang dari C, kurang dari D. Ya, ini mendata. Nah, ini jawaban dari Warren. Ya, saya menuliskannya sepertinya sangat mudah dipahami untuk bagian yang ini, yang punyanya Warren. Ya, terima kasih ya Warren ya. Oke, bisa dipahami enggak ini? Halo? Bisa ya, bisa dipahami ya. Kalau ada yang masih bingung, tanya loh ya. Oke,
Nah, sekarang saya akan lanjut ke soal yang berikutnya nih, soal yang berikutnya. Oke. Nomor 10. Nomor 10. Yuk, bagi yang sudah menjawab nomor 10 jawabannya berapa dan tuliskan di kolom chat ya. Nah. Braden 1782 ya, 1782. Oke. Terus ada lagi selain Braden? (1769) Warren. Nah, kalau ada dua jawaban yang berbeda, ini saya suka ini ya, saya suka ya. Nah, ada temennya tuh si Jovan sama dengan Warren ya. Nah, saya melihat yang beda itu punyanya Braden. Nah, saya tertarik dengan punyanya Braden. Halo Braden. Halo Braden, mic-nya bisa dibuka Braden? Oke deh. Nah, saya coba akan Braden ada di situ? Iya. Braden, bisa enggak menceritakan Braden bagaimana cara mendapatkan 1782 itu tadi? Kan C 2T Ya. yang C angka yang paling besar di bawah 199. Oke, sebentar. Saya tuliskan dulu, Braden. Apa? Sebentar. Saya takutnya ada yang lompat. Oke. Saya tuliskan yang dinyatakan oleh Braden ya. D itu kurang dari 100, maka D terbesar itu adalah 99. Terus yang berikutnya Braden. C adalah 2T, jadi 9. C sama S sama dengan, salah saya, kok sama dengan C kurang dari 2D, gitu ya. Atau C kurang dari 2 kali 99. Atau C itu kurang dari berapa ini Braden? 98. 198. Terus? Jadi C 197. Jadi T yang paling besar itu adalah 197. Gitu ya? Iya. Terus? B adalah 3C. Kurang dari 3C ya. Iya, maka B-nya kurang dari 3 kali 197 atau B-nya kurang dari berapa ini, Braden? 591. Pak, tadi mati lampu jadinya disconnect. Oh ya. Oke. Jadi B terbesar itu berapa ya? 590. 590. Terus yang terakhir ya, kayaknya ya. A kurang dari 3B. Kurang dari 3B. A kurang dari 3 kali 590. A kurang dari berapa ini, Braden? Uh, 1.770. Ya. 70 ya? 1.770 ya? Iya. Terus? Jadi A terbesarnya 1.000 adalah 1.769.
Dari mana Braden dapat 1782 Braden? Kayaknya aku salah hitung. Oh, salah hitung. Oke. Nah, yang penting konsepnya dapat ya, Braden ya. Ya. Oke. Terima kasih, Braden. Bantuannya untuk sama-sama memperjelas bagi siswa yang lainnya ya. Prosesnya, yang paling penting adalah prosesnya. Ketika kalian mampu menuliskan seperti yang saya contohkan begini, gitu ya. Insya Allah, kemungkinan siapapun yang baca itu akan paham maksudnya. Ya, mulai belajar menulis. Ya, itu sangat penting, karena KSN. Kalau yang diikuti bukan KSN, ya, hanya lomba-lomba seperti Timo, Amo, Asmo, itu mungkin tidak bisa menulis seperti ini, itu tidak akan jadi masalah. Ya. Tetapi kalau yang dibidik adalah KSN, tidak bisa menuliskan seperti ini, maka itu akan menjadi masalah besar di tingkat nasionalnya nanti. Gitu ya. Oke, yuk kita coba lanjutkan ke nomor berikutnya. Menarik, ya. Pada barisan bilangan 1, 2, 11, 22, 111, 222, dan seterusnya. Jumlah angka-angka pada urutan ke-2021 adalah titik. Nah, coba. Yang sudah menjawab, Jovan sudah menjawab ya, 1011. Gregory juga 1011. Oke, nah sekarang. Gregory nih yang belum bersuara nih. Gregory, ada di situ Gregory? Iya. Oke, bisa enggak menceritakan? Ya. Nanti akan saya coba tuliskan dalam bahasa tulisnya ya apa yang diceritakan Gregory. Silakan Gregory. Jadi kan ke 2011. Aku lihat 1, 2, 11, 22. Jadi aku bagi 2. Oh gitu, ya. Jadi 1010. Kan masih ada 1. Jadi aku tambahin 1 jadi 1011. Oh gitu. Oke. Nah, kalau saya baca itu logikanya sama persis dengan yang dituliskan sama Warren ya, Warren. Jadi Warren itu mengelompokkan, betul ya Warren ya? Seingat saya begitu ya. Jadi mengelompokkan menjadi kelompok begini. Ini kelompok, ini kelompok yang pertama, ini kelompok yang kedua, ini kelompok yang ketiga, ini kelompok yang keempat. Kelompok-kelompok itu menunjukkan banyaknya angka pembentuk bilangan. Ya. Kelompok yang pertama angka pembentuk bilangannya itu hanya 1. Kelompok yang kedua pembentuk bilangannya adalah 2 angka. Kelompok ketiga pembentuk bilangannya adalah 3 angka dan seterusnya. Ya. Nah, dari situ maka ketika ada pasangan-pasangan berarti jelas bahwa 2021 itu akan sama dengan 2000 gimana berarti saya saya nulisnya berarti begini nih. 2 dikali dengan 10.010 plus 1 gitu ya. Nah, di sini ada plus 1, berarti kan kita mendapatkan berarti bilangan ke 2021 adalah bilangan ini ya, 1, 1, 1, 1 dan seterusnya 1, 1 sebanyak berapa? Sebanyak 2000 kok 2000 sih? Sebanyak salah klik terus. Sebanyak 1011 ya. Betul ya?
Halo? Weren? Betul nggak, Weren? Betul. Oke ya. Jadi angka-angkanya atau jumlah angkanya adalah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah dan seterusnya ditambah 1 sebanyak 2000 lagi. Sebanyak 1011 atau ini dapat kita tuliskan menjadi 1 dikali 1011 atau sama dengan 1011. Gitu ya. Itu yang diceritakan sama tadi Gregory ya kalau tidak salah. Nah, ini sama dengan idenya Braden ya. Ada juga yang melihat polanya yang berbeda mungkin gitu ya, berbeda. Misalkan begini, Pak, suku ke ganjil, pada suku-suku ganjil itu pasti bilangannya terbentuk dari 1. Ya, hanya angka 1 pembentuk bilangannya. Ya, banyaknya itu berapa? Ya, pasangan-pasangan itu tadi. Maka karena 2021 itu ganjil, maka pembentuk angkanya itu pasti hanya 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, dan seterusnya. Nah, tinggal mencari banyaknya angka 1 itu ada berapa. Ya, kembali lagi kepada pola yang disampaikan oleh Gregory maupun Weren seperti ini. Bagus ya. Oke. Yuk kita coba lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 12. Nomor 12. Ini juga relatif mudah sepertinya ya. Yuk kita coba tengok. Yang penting adalah cara menuliskannya ya. 4AB5 merupakan bilangan 4 digit yang habis dibagi 55. Dengan A, B merupakan angka-angka yang belum diketahui. Nilai dari B dikurangi A itu sama dengan berapa? Ya. Nah, ini Patrick Jovan itu sudah menjawab 1 ya. Nah, sekarang Patrick, halo Patrick. Patrick bisa enggak menceritakan apa yang dituliskan oleh Patrick coba? Iya. Jadi 4AB5 sudah pasti bisa dibagi 55 kan sama dengan 5 kali 11. Artinya 4AB5 harus bisa dibagi 5 dan 11 kalau mau dibagi 55. 4AB5 sudah pasti bisa dibagi 5 karena nomor terakhirnya 5. Satuannya 5 ya. Iya. Oke, terus? Terus kalau mau dibagi 11 tinggal ditambahin aja 4 sama 5 atau enggak 4 tambah B dikurangin A tambah 5 sama dengan berapa yang bisa dibagi 11. Oke. Yang bisa dibagi 11 kan 4 tambah 5 dikurangin 4 tambah 5 dikurangin 4 tambah 5 kan 0. 11 dibagi 0 kan bisa dibagi iya jadi gitu. Oke. Nah, ini tuh kalau sudah tertuliskan dengan bagus itu menjadi nilai sempurna ya. Nah, saya coba akan mengulang apa yang dikatakan sama Patrick ya. Jadi modal kita itu adalah 55. Sorry. Kenaikan. Kita menuliskannya begini ya, pelan-pelan. 55 itu sama dengan 11 dikalikan dengan 5. Artinya apa? 4AB5 itu akan habis dibagi 11 jika apa? Jika dan hanya jika 4AB5 itu habis dibagi 5 dan 4AB5 itu habis dibagi 11. Nah, tadi Patrick mengatakan, jelas Pak,
4AB5 itu habis dibagi 5 karena satuannya itu 5. Berarti kan ini sudah selesai urusan yang pembagi 5 sudah selesai. Nah, sekarang begini. 4AB5 itu habis dibagi 11 jika apa? Jika 4 ditambah B dikurangi dengan A ditambah 5 itu sama dengan 0 atau kelipatan 11. Begitu ya. Oke. Nah, sekarang yang berikutnya, misalkan begini, kasus yang pertama, 4 ditambah 5 dikurangi A dikurangi 5 itu sama dengan 11, katakanlah ya, 11 dulu ya. Maka di sini kita dapatkan bahwa, kok 4 dikurangi 5? 4 ditambah B ya. Maka ini didapatkan bahwa B dikurangi A dikurangi 1 itu sama dengan 11. B dikurangi A itu sama dengan 12. Nah, pertanyaannya, ada enggak nilai A dan B yang memenuhi? Ada enggak? Halo? Tidak ada ya. Kenapa yakin tidak ada? Nah, ngomongnya begini. Karena B dan A adalah angka 0 sampai dengan 9, maka nilai B dikurangi A yang sama dengan 12 tidak ada yang memenuhi. Berarti apa? Kita tinjau kasus yang kedua, yaitu pada saat apa? Pada saat 4 ditambah B dikurangi A ditambah 5 sama dengan 0. Ya. Jadi kita tinjau kasus yang kedua ya. Sorry. Saya tuliskan begini. Kasus yang kedua. Jika 4 ditambah B dikurangi A dikurangi 5 sama dengan 0. Maka di sini didapatkan B dikurangi A itu sama dengan 1. Maka nilai yang memenuhi itu contohnya siapa saja? Kan tidak hanya 1 ya. Kalau B dikurangi A-nya itu sama dengan 1, sebenarnya sudah selesai. Jawabannya sudah selesai ini ya. Karena kan yang ditanyakan B dikurangi A itu berapa? 1 sudah selesai. Nah, contohnya itu berapa? Bilangannya, misalkan bilangannya. Ya, berarti 4, 2, 3, 5. Betul ya? Halo? Betul enggak? Contohnya. 4, 2, 3, 5. Ada contoh lain? 4, 1, 2, 5. Betul enggak? Betul enggak? Bilangan-bilangan itu dicek. Saya cek dulu. Betul enggak? Iya. Betul ya? Ada bilangan yang lainnya? Ada ya? Ada. 4, 3, 5. 4, 5, 4, 5. 4, 6, 7, 5 dan seterusnya gitu ya. Nah, itu contoh-contohnya sesuai dengan syarat yang diminta oleh
soal gitu ya. Nah, model-model soal seperti ini mungkin berkembang. Contohnya misalkan begini. Dari bilangan 4 digit yang memenuhi, ya, berapakah selisih terbesarnya? Ya, berarti kita harus mencari bilangan 4 digit terbesar yang memenuhi itu dan bilangan 4 digit yang paling kecil yang memenuhi itu. Selisihnya berapa? Nah, itu bisa dicari. Nah, itu pengembangan soalnya itu paling seperti itu, gitu ya. Atau ada yang memenuhi syarat lagi bahwa A dan B-nya itu tidak boleh sama dengan 4 atau sama dengan 5. Nah, artinya tidak ada bilangan yang sama sebagai penyusun bilangan 4 digit itu. Nah, itu pengembangan soalnya itu paling ke situ-situ ya. Tetapi konsepnya tentang pembagi 2, pembagi 3, pembagi 5, pembagi 4, pembagi 7, pembagi 8, pembagi 9, pembagi 11, pembagi 13 itu harus hafal. Ya. Oke, yuk saya teruskan ya. Oh, yang satu pelajaran lagi di dalam konteks ini adalah begini. Kenapa sih ini perlu kita tuliskan? Ya, ini sih yang saya kotai merah ya. Kenapa sih ini perlu dituliskan? Atau pertanyaannya, Pak, apakah perlu kita menuliskan itu? Ya. Kalau saya menjawab begini, ketika soal ini muncul di uraian, maka ini sangat diperlukan. Karena apa? Di atasnya itu sudah tertulis bahwa ada kemungkinan selisihnya itu 0 atau selisihnya kelipatan 11. Artinya apa? Kita harus nguji dua-duanya. Bagaimana kondisinya jika selisihnya kelipatan 11 dan bagaimana kondisinya jika selisihnya 0. Kalau sudah seperti itu maka lengkap. Perfect, sangat lengkap. Tetapi kalau soalnya adalah soal isian singkat, mungkin bagian yang ini itu tidak diperlukan. Langsung saja kepada sesuatu yang nilainya sudah jelas, yaitu hanya berlaku pada saat selisihnya itu sama dengan 0. Ya. Oke, yuk kita coba lanjutkan ke nomor berikutnya. Jumlah kebalikan dari semua faktor positif dari 6 adalah titik. Nah, ini saya suka jawaban kalau tidak salah Warren ya, Warren. Jadi sangat jelas sekali. Bagaimana caranya Warren menuliskan itu akan saya tuliskan kembali di sini, gitu ya. Jadi begini, faktor. Seingat saya aja ya, faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, 6. Ya. Nah, kemudian Warren menuliskan begini, 1 kebalikannya adalah 1. 2 kebalikannya adalah 1/2. 3 kebalikannya adalah 1/3, sedangkan 6 kebalikannya adalah 1/6. Ya, jadi istilah kebalikan itu seperti itu. Nah, nanti ini sebelum saya teruskan. Selain kebalikan itu nanti ada istilah lawan. Coba, Warren. Lawan dari 2 itu berapa? -2. -2. Lawan dari negatif 6 berapa? 6. Ya, jadi dua istilah ini yang perlu dibedakan, betul ya. Istilah lawan dan istilah kebalikan. Nah, kalau sudah begitu, maka tinggal yang ditanya apa sih? Jumlah kebalikan. Artinya apa? Artinya soal ini sebenarnya kita diminta untuk menghitung 1 ditambah 1/1 ditambah 1/2 ditambah 1/3 ditambah 1/6 itu sama dengan berapa? Kita coba samakan penyebutnya.
yaitu 6. 6 ditambah dengan 3, ditambah dengan 2, ditambah dengan 1, atau sama dengan 12/6, atau sama dengan 2. Gitu ya. Oke. Masih relatif mudah ya. Nah, yang nomor 14 itu cukup menarik ya untuk jenjang SD ya. Cukup menarik. Yuk, nomor 14 ya. Nomor 14 yang sudah ketemu jawabannya berapa dan mungkin bisa menceritakan nih ya, bagaimana cara mendapatkan jawaban itu. Yuk. Belum ada? Berapa nih? Yang nomor 14 ya, nomor 14. Halo? Ada yang sudah mengerjakan nomor 14? Oh, Michel sudah 2045. Oh, Jovan juga sudah, Warren juga sudah. Oke, hampir semuanya jawabannya sama ya. 2045. Nah, ini gilirannya siapa nih? Jovan? Jovan ada di situ, Jovan? Ada. Oke, Jovan, bisa enggak menceritakan kamu sampai mendapatkan angka 2045 itu seperti apa, Jovan? Nanti akan saya coba terjemahkan di dalam bentuk tulisan ya, biar semuanya bisa belajar. Ayo, Jovan. Mendapatkan bilangan kuadrat tambah bilangan kuadrat tambah bilangan kuadrat tambah bilangan kuadrat harus sama dengan 0. Kita tahu bahwa bilangan kuadrat tidak mungkin minus. Negatif. Maka A-1 harus sama dengan 0, B-2 harus sama dengan 0, C-3 harus sama dengan 0, D-4 harus sama dengan 0. Oke. Didapatkan A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, D sama dengan 4. Oke. 1 kali 2 kali 3 kali 4 sama dengan 24. 24 tambah 2021 sama dengan 2045. Oke, ya sangat tepat sekali ya, sangat tepat sekali dan sangat jelas sekali ya. Nah, kalau kita tuliskan itu menjadi sudah sangat lengkap, sangat bagus ya. Nah, tadi ada istilah bilangan kuadrat itu tidak mungkin negatif. Ya, itu pernyataan yang sangat bagus sekali ya. Nah, ini saya coba tuliskan ya, saya coba tuliskan. Nih. Jelas bahwa A dikurangi 1 kuadrat, kemudian ya 1 juga enggak apa-apa ya, itu seperti ini ya. B dikurangi 2 kuadrat itu juga seperti ini, C dikurangi 3 kuadrat itu seperti ini, dan D dikurangi 4 kuadrat itu seperti ini. Nah, di dalam matematika boleh menyebutkan seperti yang disebutkan oleh Jovan tadi ya, tidak mungkin negatif ya. Atau di dalam matematika kita bisa menyebutkan non negatif ya, non negatif. Kalau positif itu juga kurang tepat ya. Yang tepat itu non negatif gitu ya. Selalu non negatif. Berarti bisa 0 atau positif ya. Bisa 0 atau bisa positif. Oke. Nah, karena kondisinya begitu, karena A dikurangi 1 kuadrat ditambah B dikurangi 2 kuadrat ditambah C dikurangi 3 kuadrat ditambah D kurangi 4 kuadrat sama dengan 0, maka satu-satunya kondisi yang mungkin adalah pada saat A dikurangi 1 sama dengan 0, B dikurangi 2 sama dengan 0,
C dikurangi 3 sama dengan 0, D dikurangi 4 sama dengan 0. Atau dengan kata lain, A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, dan D-nya sama dengan 4. Ya. Tidak ada kondisi lain yang memenuhi persamaan itu dengan syarat yang disebutkan tadi. Mereka semuanya itu adalah bilangan-bilangan yang tidak boleh negatif. Ya. Kalau ada satu saja yang bilangannya positif, maka pasti tidak akan menghasilkan sama dengan 0. Ya. Oke. Nah, kalau sudah, maka yang ditanya apa toh? A dikalikan B dikalikan C dikalikan D ditambah dengan 2021, ini akan sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dikalikan 4 ditambah dengan 2021, atau sama dengan 24 ditambah dengan 2021, atau sama dengan 2045. Oke, sudah sangat lengkap sekali ya. Terima kasih Jovan bantuannya ya. Nah, sekali lagi, yuk kita belajar menuliskannya. Ya. Kesulitan terbesar adalah bagaimana cara menuliskannya. Kalau sudah pada tahap seperti ini sebenarnya. Oke, kita coba lagi untuk yang nomor berikutnya. Nomor berikutnya ini cukup susah juga ya. Semakin ke sini itu aljabarnya itu semakin susah ya. Bagi saya semakin susah. Oke, nomor 15. Nomor 15. Diketahui A, B, C, D adalah bilangan asli. Ya, bilangan asli. Nah, kita harus tahu dulu bilangan asli itu seperti apa. Bilangan asli adalah bilangan-bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya. Dan berlaku bahwa A sama dengan B kali C kali D, B sama dengan C kali D kali A, C sama dengan A kali B kali D, dan D-nya sama dengan A dikalikan B dikalikan C. Pertanyaannya adalah, berapakah nilai dari A ditambah B ditambah C ditambah D kuadrat? Ada yang bisa menjawab berapa nilainya? Halo? Ada yang sudah ketemu? Belum ya? Oke, kalau belum yuk kita coba bahas ya, kita coba bahas. Saya akan mengoperasikan dua persamaan yang ada di sana, gitu ya. Saya contohkan begini. Ketika A itu sama dengan B, C, D, dan B itu sama dengan C, D, A, maka didapatkan bahwa A dikalikan B itu akan sama dengan B dikalikan C kuadrat dikalikan D kuadrat dikalikan dengan A, gitu ya. Maka dari sini kita akan dapatkan bahwa C kuadrat dikali dengan D kuadrat itu akan sama dengan 1. Gitu ya. Oke. Yang berikutnya, atau ini bisa kita teruskan juga nih sebenarnya. Maka C kali D itu sama dengan 1. Gitu ya. Oke. Nah, yang berikutnya ketika kita coba mengalihkan untuk yang B dan C-nya ya. B-nya itu sama dengan C D A. Dan C-nya sama dengan A, B, D. Maka ketika keduanya kita kalikan, kita dapatkan B dikalikan C, itu akan sama dengan A kuadrat C, D kuadrat
B. Gitu ya. Atau dengan kata lain kita bisa mengatakan bahwa A kuadrat dikalikan dengan D kuadrat itu sama dengan 1. Atau A dikalikan D itu sama dengan 1. Ya. Nah, sebenarnya bukan 1 sih, ya sebenarnya bukan 1, tetapi negatif 1 itu juga tidak masalah, ya negatif 1 itu tidak masalah. Tapi nanti akan terjadi kontradiksi, ya. Dituliskan jauh lebih bagus, ya dituliskan jauh lebih bagus. Nah, karena C kali D sama dengan 1, A dikalikan D sama dengan 1, maka satu-satunya kemungkinan di situ kita hanya bisa mengatakan bahwa A sama dengan C sama dengan D sama dengan 1. Ya. Nah, kebetulan B-nya belum ya. Nah, tapi kalau mereka itu sudah dapat, maka B-nya itu kita bisa cari juga. Nah, ternyata B yang memenuhi itu juga pada saat B-nya sama dengan 1. Gitu ya. Nah, ini tinggal dituliskan aja berarti ya. Kondisi yang memenuhi pernyataan di atas adalah pada saat A sama dengan B, sama dengan C, sama dengan D, sama dengan 1 gitu ya. Nah, sekarang kita coba tuliskan di bawahnya. Jadi, A ditambah B ditambah C ditambah D kuadrat itu akan sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 kuadrat atau sama dengan 4 kuadrat atau sama dengan 16. Oke. Ya. Jadi istilah-istilah yang mengawali di dalam soal itu menjadi penting ya. Kalau kita tidak tahu bilangan asli kayak apa, jangan-jangan 0 itu dimasukkan ya. Ketika 0 dimasukkan efeknya seperti apa? Kalau kita menganggap bahwa negatif itu adalah bilangan asli, maka juga akan muncul beberapa kemungkinan lagi yang kontradiksi nantinya. Ya. Nah, maka istilah-istilah itu menjadi syarat yang cukup penting untuk kita ketahui. Ya. Oke, yuk nomor berikutnya. Ini tipikal SD di KSN ini nih, karena soal ceritanya cukup panjang ya, kelihatannya susah, tetapi sepertinya tidak begitu susah, ya. Yuk, nomor 17. Ada yang sudah mengerjakan nomor 17? Halo? Belum? Kak Indra? Belum. Jovan? Michelle? Weren? Sudah? Saya lupa untuk soal yang ini. Ya. Yuk kita coba bahas ya. Jadi kadang-kadang ada anak yang sudah mengatakan sulit duluan ketika mendapatkan soal yang cukup panjang seperti ini ya. Oke, yuk. Jumlah 3 buah bilangan adalah 19. Jika bilangan pertama dan bilangan kedua masing-masing dikurangi 1, maka diperoleh 2 bilangan dengan rasio 1. Saya berhenti dulu di situ. Saya coba akan mulai bekerja. Bilangan-bilangan itu kan belum diketahui berapanya dan siapanya kan belum diketahui ya. Maka mau tidak mau kita harus memisalkan ya. Misal bilangan pertamanya itu adalah A dan bilangan keduanya itu adalah B dan bilangan ketiganya adalah C.
Ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa A ditambah B ditambah C itu sama dengan 19. Itu kalimat yang pertama kali muncul di situ. Jumlah 3 buah bilangan itu adalah 19. Nah, kalimat yang berikutnya, jika bilangan pertama dan bilangan kedua masing-masing dikurangi 1, maka perbandingannya adalah 1/3. Berarti kan begini, A dikurangi 1 per bilangan kedua, B dikurangi 1 itu sama dengan 1/3. 1/3. Maka di sini kita peroleh bahwa 3A minus 3 itu akan sama dengan B minus 1. Gitu ya. Atau di sini kita akan mendapatkan bahwa bilangan pertama, oke. Maka akan kita dapatkan bahwa 3A sama dengan B minus 1 plus 3. Atau sama dengan B plus 2. A-nya sama dengan B plus 2/3. Saya simpan dulu. Oke. Kita simpan dulu informasi yang barusan kita cari bahwa A-nya itu sama dengan B plus 2/3. Oke, kemudian yang berikutnya. Jika bilangan kedua dan ketiga masing-masing ditambah 3, maka diperoleh 2 bilangan dengan rasio 5 dan 6. Ya, maka kita akan menuliskan bahwa B plus 3 per C plus 3 itu sama dengan 5/6. Ya. Oke, dari situ maka kita akan dapatkan bahwa 6B ditambah 18 itu sama dengan 5C ditambah dengan 15. Maka 5C-nya itu akan sama dengan 6B plus 18 minus 15. Ya. Atau C-nya sama dengan 6B plus 3/5. Gitu ya. Barangkali saya ada keliru, mohon dicekkan ya, mohon dicekkan. Oke. Nah, dari apa yang kita peroleh di sini dan di sini, maka kita coba masukkan kepada unsur yang diketahui di awal tadi, bahwa A ditambah B ditambah C itu sama dengan 19. Ya. A ditambah B ditambah C sama dengan 19. Berarti akan didapatkan menjadi B plus 2/3 ditambah dengan B ditambah dengan 6B plus 3/5. Tinggal samakan aja. Kalau mau kita samakan berarti 15 aja ya. Kali 5 berarti 10. Kok 10 tuh? Kali 5 ini berarti 5B plus 10 plus 15B 3 berarti 18 B plus 9. Oke ya. Atau ini akan sama dengan 5B 20B 20 ditambah 18 38. Betul enggak saya?
38B plus 10 tambah 9, 19 ya. Per 15. Ya. Maka akan didapatkan bahwa 38B ditambah 19 sama dengan 15 dikali 19 ya. Saya tuliskan di bagian atas. Maka ini akan sama dengan 38B sama dengan 15 dikali 9 dikurangi dengan 19 ya. Nah, ini 19 ya. Oke, sama ya. Maka di sini kita akan dapatkan dibagi berapa itu? Bagi 19. Kalau bagi 19 bisa ya. Bagi 19 berarti 2B sama dengan 15 dikurangi dengan 1 atau 2B sama dengan 7, B-nya sama dengan B-nya sama dengan 14, B-nya sama dengan 7. Dapat ya. Nah, kalau B-nya sudah, maka A-nya itu kan sama dengan B plus 2 per 3 atau sama dengan 9 per 3 atau sama dengan 3. Yang terakhir adalah C-nya. C-nya itu C-nya sama dengan 6B ditambah 3 per 5 atau sama dengan 6 kali 7 plus per 5 atau sama dengan 45 per 5 atau sama dengan 9. Ya. Nah, pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah kedua ditambah bilangan ketiga dikurangi bilangan pertama. Berarti kesimpulannya adalah, ini bagian akhirnya ya, bahwa 7 ditambah dengan bilangan ketiga itu adalah 9 dikurangi dengan bilangan pertama. Bilangan pertamanya adalah 3. Maka ini akan sama dengan 13. Oke. Bisa dipahami ya? Ini masuk lagi ke sistem persamaan linear ya. Banyak anak yang mengatakan, Pak, sistem persamaan linear itu kan bukan materi SD, Pak. Iya, kalau di materi reguler iya. Tapi kalau sudah masuk ke materi olimpiade, ya sangat oke dan wajib hukumnya untuk kita lancar di situ. Karena ketika berbicara tentang aljabar, itu kebanyakan larinya kepada sistem persamaan linear. Teman saya itu malah pernah bilang, kalau mau ikut KSN SD kemudian selalu mengeluh ketika ketemu sistem persamaan linear, ya urungkan niat saja menjadi jawara di KSN. Nah, katanya begitu. Ya. Walaupun bagi saya sendiri itu sebenarnya kata-kata yang cukup kasar ya. Nah, artinya mematahkan semangat anak-anak yang punya keinginan untuk belajar walaupun masih sedikit gitu ya. Nah, itu semangatnya makin patah ya. Nah, tapi saya hanya cukup mendorong ya. Walaupun itu tidak dipelajari di SD, di kelas-kelas yang reguler di sekolah gitu ya. Tetapi ketika kita mau terjun ke KSN, ya materi-materi SMP sedikit banyak
kita tengok juga, kita pelajari ya, walaupun tidak semuanya ya. Karena di SD masih mengutamakan kepada logika ya. Logikanya kuat atau enggak? Ketika logikanya kuat, insya Allah nanti akan bisa dipikirkan kok setiap soal itu ya. Oke, nah saya coba akan cari soal-soal yang apa ya? Saya tidak semuanya ya, saya akan coba loncat-loncat dulu. Yang butuh analisa yang cukup lah. Oke. Nah, saya coba ke nomor 21 ya, ke nomor 21. Ada yang sudah mengirimkan jawaban ke saya dan cukup bagus analisanya. Ya, kita coba tengok ke nomor 21. Itu menarik bagi saya dan cukup bagus untuk siswa SD bagaimana melatih menuliskannya ya. Oke. Soal ini ya, soal ini. Diketahui bahwa 3 per A dikalikan B 1/2 sama dengan 19. Maka nilai dari A ditambah B itu sama dengan berapa? Ya. Nah, ini Jovan sudah langsung menjawab ya, Jovan. Ketemunya berapa, Jovan? Atau jangan-jangan responnya beda ya? Sekarang kita ke nomor 21 dulu ya. Nomor 21 dulu. Apa betul Jovan mengirimkan jawaban 9 itu untuk nomor 21, Jovan? Halo? Iya, Pak. Oke. Ada lagi selain Jovan yang sudah menjawab A ditambah B-nya itu sama dengan berapa ya? Tidak ada? Oh, Weren 10 ya, Weren 10. Oke. Nah, kan beda ya antara dua yang merespon aja itu sudah beda. Nah, karena menarik memang, menarik soal ini cukup menarik. Ya. Oke. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa itu adalah pecahan yang namanya pecahan campuran, ya, pecahan campuran. Ingat, ketika kita punya A, B per C, maka haruslah bahwa B itu selalu lebih kecil daripada C. Itu harus. Ya. Kalau B itu lebih besar dari C, nah, itu bisa kita sederhanakan lagi. Ya. Nah. Oke, saya lanjutkan. Artinya apa? Berarti nilai A itu harus lebih besar daripada 3. Harus itu. Ya. Kalau A-nya itu lebih kecil daripada 3, itu kan ada berarti 3/2. 3/2 itu kan bisa kita jadikan 1 per berapa, kan begitu ya. Oke. Nah, maka syarat itu tidak terpenuhi jadinya, ya. Oke, nah sekarang kita coba bahas ya, kita coba bahas. Nah, atau dari Weren coba, Weren, halo? Iya. Oke, Weren bisa enggak menceritakan? 5 kali B harus lebih kecil dari 19. Oke. Sebentar. Oh, atau ceritakan dulu, Weren. Artinya B-nya bisa 3. Kan bisa Jadi 1 juga. Itu terlalu kecil. Oh, gitu. Kan bisa 2 juga. Nanti terlalu kecil juga. Oh, gitu. Kalau 4 gimana? Terlalu besar. Oh, karena sudah lebih dari 19 ya.
Oke, terus coba ceritakan lagi. Jadi 53 per A dikali 3,5 itu 19. Hmm. Jadi 53 per A dikali 7 per 2 19. 53 per A dikali 7 per 2 19. Jadi 53 per A itu 38 per 7. Jadi A-nya 7. Oke. A tambah B-nya 7 tambah 3. Oke. Coba. Dari yang Weren itu sampaikan, saya coba akan menuliskan ya. Oke. Nah, berarti kan begini ya, katanya Weren. 5 dikalikan dengan B itu harus lebih kecil daripada 19 ya. Maka nilai B yang mungkin dari syarat itu adalah 1, 2, 3. Kan begitu ya? 1, 2, 3. Jelas 5 kali 1 itu sama dengan 5, masih terlalu kecil. Atau jauh dari 19 ya. Jauh dari 19. Demikian juga 5 kali 2 itu sama dengan 10. Ini juga masih terlalu kecil. Jauh dari 19 ya. Nah, yang paling mendekati adalah B sama dengan 3. Nah, baru kita masukkan ke sana ya. Berarti kan begini. 5 3 per A dikali dengan 3 1 per 2 itu sama dengan 19 gitu ya. Nah, kita tahu ini tadi menggunakan apa atau menggunakan pecahan campuran begini juga tidak apa-apa ya. Berarti kan begini ya. 5A ditambah dengan 3 dikali dengan 7 per 2 sama dengan 19. 5A ditambah 3 itu sama dengan 19 dikali 2 per 7. Tidak tahu apakah tadi begitu atau enggak ya? Begitu ya Wiren ya? Atau beda cara? Nah. Yang 5A tambah 3 per A. Oh, ini ada per A-nya ya. Per A. Gitu ya Wiren ya? Betul ya? Oke. Nah, sekarang berarti ini kita kalikan secara silang ya, menjadi 7 kali 35 ya. 35A ditambah dengan 21 itu sama dengan 38A. Sudah ya? Oke. Maka ini menjadi 21 sama dengan 3A, maka A-nya itu sama dengan 7. Jadi ketika kita diminta mencari A ditambah B, maka ini akan sama dengan 7 ditambah 3 atau sama dengan 10. Ya. Nah, ada satu pelajaran yang pengen saya ungkap di sini. Ya. Apa yang tadi diomongkan oleh Weren, betul-betul saya tuliskan. Ya. Bahasanya seperti itu boleh, Pak. Sangat boleh. Ya. Ya, kita tahu bahasa anak-anak SD kan seperti itu ya. Tuliskan aja enggak apa-apa, jangan takut salah. Tujuannya hanya satu,
yaitu yang membaca tulisan kita paham terhadap logika berpikir kita. Ya. Contohnya tadi ada kata-kata, bagaimana kalau B-nya 1, Pak? Kalau B-nya 1, berarti kan kita setidaknya akan mendapatkan 5 dikalikan 1. Kan sama dengan 5. Masih terlalu jauh. Atau apa ya? Jauh dari 19. Atau masih terlalu kecil. Tidak mungkin, gitu ya. Itu boleh-boleh saja. Justru itu yang sangat bagus. Itu namanya logika tulis untuk anak-anak SD. Tetapi kalau nanti suatu saat di SMP, logika-logika yang seperti itu, bahasa-bahasa yang seperti itu semakin banyak harus dikurangi. Tetapi saya menekankan sekali lagi, bahasa-bahasa yang tadi saya tulis atas arahan dari Weren, itu sangat boleh dan sangat diperkenankan. Ya, jadi tuliskan dengan gaya bahasa masing-masing, dengan logika berpikir masing-masing, bebas. Jangan takut salah. Jangan takut, Pak, kalimat yang saya buat ini benar atau enggak ya? Jangan dulu. Ya. Tuliskan aja. Ya. Tujuannya satu, buat yang membaca jelas dengan logika berpikir kita. Gitu ya. Nah, harapannya ada sedikit ilmu, ada sedikit tambahan, ya setidaknya bisa tentang materi. Yang kedua, bisa tentang bagaimana cara menuliskan jawaban jika soalnya adalah soal uraian. Gitu ya. Dan mungkin banyak sekali materi-materi atau tambahan-tambahan ilmu yang mungkin di luar yang saya sebutkan. Ya. Terima kasih atas sharingnya. Ya. Jadi pelajaran ini bukan hanya dari saya, tetapi pelajaran ini mungkin jauh lebih banyak daripada teman-teman. Dan saya mengatakan cara belajar terbaik adalah mengajar sebenarnya. Ketika kalian mampu mengajarkan sesuatu kepada teman kalian, maka itu adalah cara belajar yang paling baik. Ya. Jangan pelit terhadap ilmu. Jangan takut teman yang kita ajari nantinya jauh lebih pintar daripada kita, itu jangan. Ya. Tidak akan, ya, tidak akan berkurang ilmu kita. Nah, itu seperti biasa nanti saya masih membuka forum diskusi di grup ketika masih ada sesuatu yang kesulitan. Kalau misalkan enggak, maka saya akan share jawaban versi saya, ya, alternatif, ya. Mungkin alternatif dari saya mungkin kurang baik memang, ya, tapi enggak apa-apa, ya. Nah, diskusikan aja dengan saya. Ketika ada salah, bilang aja ke saya. Karena yang namanya bilangan itu kadang-kadang interpretasi kita itu mungkin sedikit berbeda satu dengan yang lainnya. Itu tidak apa-apa, diskusikan saja, gitu ya. Oke, ini sudah tepat jam 11. Saya rasa sudah sangat cukup untuk pertemuan pada pagi hari ini, gitu ya. Saya akhiri. Terima kasih, sekian dan selamat pagi. Sampai ketemu di yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak.